Hati manusia keadaannya ada dua, Pak. Ada dua. Satu mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin. Kalau kita mengacu pada Quran surat Al-An'am 79, hati itu keadaannya ini wajah wajhiyah, menghadap kepada wajah Allah, karena sudah tahu, sudah kenal Allah. Kalau Allah di depannya. Satu. Yang kedua, wajah kita menghadap, wajah roh kita menghadap samawati wal ard. Makanya dalam ayat itu ditunjuk oleh ulama sebagai doa iftitah yang sunnah dibaca sebelum membaca Fatihah di dalam rakaat pertama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Di situ ada dua. Ada wajhiya itu maksudnya wujudnya Allah. Sifate Allah itu adalah lilladzi fataras samawati wal ardo, menciptakan, menguasai langit dan bumi. Lah kita ndak. Yang kedua mingkol bin rohibin, hati yang condong menghadap kepada samawati wal ard, selain Allah. Kalau di dalam hikam tadi mingkol bin rohibin, hati yang bersumber dari keadaan yang condong pada selain Allah. Rohib itu adalah selain Allah, berarti isinya langit dan bumi, berarti makhluk. Allahu Akbar. Berhubung saya ini pekerjaannya belantik wedus, ya ingat wedus. Saya maklar sepeda motor, ya ingat sepeda motor. Saya habis bakulan ke petani, dapat sepeda motor harga 2 juta. Saya bawa ke Kalangan, langsung ditawar orang 3 juta. Mboten dinyang, Pak. Saya ditanya berapa, wis 2,5 juta hai. Saya badi 5 juta, badi 500. Gak ditawar, Pak. Udah 3 juta langsung, Pak. Saya kasihkan, betul. Saya kasihkan. Wong 2,5 juta sudah badi kok langsung di cash 3 juta. Dalam sholat nggih mikir kula. Mang 3,5 rek lumayan. Mikir, Pak. Loh, itu biasa. Sebab apa demikian? Sebab ruhaniyah kita, hati kita masih dibelenggu oleh hawa nafsu di dalam diri. Jenengan mengke ngaji tasawuf, sampean kudu kenal nafsu sampean, kudu ketemu nafsu sampean. Sampean gak ketemu, tidak tahu nafsu dalam diri jenengan masing-masing, bagaimana Anda bisa menang dalam memerangi nafsu? Mboten saged. Sampean lihat TNI, Polri, ketika beliau perang wajib tahu membedakan mana musuh mana bukan. Kalau tidak tahu musuhnya, Pak, mati dulu kita. Nafsu tahu kita tidak tahu nafsu. Inilah, Pak, yang dikhawatirkan Rasulullah ketika beliau mengajak umatnya jihad kecil menuju jihad besar. Umatku besok itu akan ngadepi perang sing paling besar. Ternyata jawabannya memerangi hawa. Jadi mungkin ilmu ini kalau sudah disampaikan, di situ ada pengenalan nafsu dalam diri kita. Mana sih nafsiyah, mana sih amarah, lawamah, mutmainnah. Kita harus ketemu, Pak. Harus tahu cirinya dan ketemu pada dirinya. Sebab nek enggak, bagaimana kita bisa dikatakan menang dalam berperang?
nggak bisa. Makanya di dalam Islam mengapa ada pengajaran kholwat atau uzlah? Kalau orang Jawa meditasi atau bertapa itu untuk mengenal dan menemui nafsu. Wis macam-macam mengke niku urusan mengke. Kita kembali kepada ibadah ruhaniyah. Jadi keadaan hati ruhaniyah kita macam dua, qalbin zahidin, berarti hati yang condong hanya pada wujudnya Allah yang kita sembah. Hal ini bisa terjadi karakter hati kita apabila kita sudah melewati ilmu tasawuf dan mengamalkan dengan istiqomah, baru saged min qalbin zahidin. Yang kedua, keadaan hati kita min qalbin rohibin, hati yang selalu condong, yang selalu beriman terhadap selain Allah. Ini yang kumaksud Allah bukan nama, tetapi laisa kamislihi syai'un, ilahun wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, jelaskan Muhammad tentang keahatan Allah itu bagaimana. Inilah ayat surat Ikhlas membuktikan bahwasanya Rasulullah dulu juga membahas tentang keesaan Allah. Nah, ini berapa puluh tahun 14 abad pengajaran Rasulullah ini terkesan disembunyikan, terkesan ditutupi. Akhirnya kita, Pak, ruhaniyah kita nggak bisa muncul keadaan hati yang condong pada Allah. Akhirnya kita sholat seperti itu. Padahal di dalam surah Al-Baqarah 238 wajib, Pak, sampean iki khusyuk iku wajib sholat miturut ayat ini loh. Al-Baqarah ayat 238, miturut saya wajib sholat iku bertemu Allah, sebab dengan begitu bisa khusyuk. Urusan orang lain mengatakan berfatwa sunnah atau tidak wajib, monggo kerso, saya hormati. Tapi miturut ayat ini saya mengatakan wajib. Sebab apa? Itu perintah. Hafidu itu kata perintah, Pak. Jagalah. Loh, ini perintah. Alas sholawati, sholat 5 waktu, ay al maktubah, 5 waktu. Wassolatil wusto, ini nggak ada wakaf loh, Pak, langsung wassolatil wusto, dan sholat ruhaniyah jenengan. Al wusto itu tengah, Pak, ruhaniyah. Jikalau kau bisa menjaga 2 sholat ini, wakumu, baru ada wakaf, ada komah ya, wakumu lillahi qonitin ay khosyiin, barulah jenengan akan bisa menjaga sholat dengan khusyuk. Tergantung jenengan. Nek cara kula menghukumi miturut kacamata tauhid wajib, Pak. Jikalau jenengan mensunahkan nggih monggo kersa, tapi ingat, sistem mengatakan rumus nek wassolatil wusto, apabila wassolatil wusto tidak jenengan lakukan ruhaniyah itu sholat secara hakikat, mohon maaf, hati kita ngeluyur. Tahu ngeluyur nggih? Ngeluyur itu jalan-jalan, Bu, nang mall, nang pasar, apalagi punya masalah yang berat. Wah, punya masalah yang berat nggak bisa. Ingat, ngelayang-ngelayang.
Akhirnya sholat kita kurang begitu bagus di mata Allah. Pun Bapak Ibu, inilah sebagai dasar jenengan ilmu tasawuf, pandangan ke depan itu bagaimana terserah jenengan. Manakala sekali lagi saya katakan pembahasannya cocok ning ati sampean, bisa nanti kita rembukan dengan takmir, nanti kita jadwalkan, yaitu tadi mungkin saya selip-selipkan sak bisanya waktu, wis mudah-mudahan aja. Sebab gini Pak, kadang-kadang loh ya, jadwal sudah saya tetapkan di wilayah Nyun Sewu, daerah Jombang atau Jogja. 1 hari atau 2 hari dari Jogja itu pernah terjadi, bilang, Gus nggak bisa, ini orang tua saya meninggal. Loh, berarti libur loh, baru bisa dimasukkan. Mungkin di situ itu kalau habis isya. Kalau kita siasati habis maghrib, waktunya kan ya cekak toh Pak ya, cekak. Mending bakdo asar ya gitu cekak, kita masih kerja. Habis subuh saya kecapean, mboten saged. Saya pulang kadang jam 12 Pak, apalagi kalau jauh itu di Jawa Tengah, saya pulang jam 5 nyampe rumah. Mohon maaf, kadang-kadang sebelum subuh kan tinggal capeknya. Jadi kalau bisa disiasati itu habis asar jam 5, habis maghrib, tapi terlalu cekak pembahasannya rapena. Ya itu tadi menurut saya nanti mencari celah ngaten. Apalagi yang rutinan itu boleh dilukir, atau dilukir itu biasa 1 bulan 1 kali, dibikin 2 bulan 1 kali, karena masjid atau bah minta ngaten. Nah, kan bisa ngaten tadi. Mengke rembukan kali yang lain. Pun monggo kita masuk di dalam surat As-Saff ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Allah. Huwa iku domire Allah, empun dikembalikan Allah nama loh Pak ya. Huwa itu sampai kembalikan isim fa'ilnya atau subjeknya, pelaku. Huwa jangan masuk di nama, jangan masuk di sifat, tapi sampai masuk terhadap wujudnya Allah. Huwa utawi Allah iku alladzi kang, ada yang memaknai alladzi dat, arsala kang utus sapa alladzi berarti maksudnya Allah, rasulahu ing utusane alladzi. Mengapa saya larikan kepada alladzi? Karena terdekat. Alladzi sebagai sifatnya Allah, tapi maksudnya bukan sifat, bukan nama, tapi wujudnya Allah yang di dalam surat Toha menyebut aku. Dialah Allah yang mengutus utusannya bil huda, kelawan gowo petunjuk, wadinil haq, dan agama yang benar. Mengapa dikatakan dinil haq di sini? Adalah dalam tafsir Jalalain aidinit tauhid. Mengapa dikatakan agama yang benar? Sebab ada agama yang tidak benar. Di mana ada dinil haq, berarti ada dinil batil. Ya.
Mohon maaf saya tidak mengatakan inisial loh, mboten dong nggih. Tidak. Kita bicara tentang agama yang di dalam ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Agama itu apa sah? Sebuah wadah untuk mengisi ajaran di dalamnya. Lah, ini saya bicara agama konteksnya secara ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Enggak. Bil huda, petunjuk itu diadai, dimasukkan di dalam agama tauhid, agama yang untuk mengesahkan pada Tuhan. Umat Islam Tuhannya Allah, untuk mengesahkan Allah. Bil huda ini, petunjuk ini akan datang Pak terhadap jenengan dari Allah, dilewatkan utusannya kanjeng Nabi. Iki langsung saya menceritakan pada saat zaman Rasulullah. Berhubung Rasulullah secara jasmani kan sampun wafat toh Pak nggih, diteruskan tabi'ina sholihin, berarti di luar nasab. Di dalam nasab berarti duriyah. Makanya mohon maaf, yang merasa dirinya duriyah wajib sifat dan karakternya seperti kanjeng Nabi, rahmatan lil alamin. Itu tadi pelem gadung woi yo gadung, peloknya itu ditandur cukul gadung, pohonnya gadung, nanti nguwoh yo gadung, terus nanti yo gadung terus begitu. Duriyah nasab iku sifat duriyah Rasul itu pasti sifatnya itu seperti kanjeng Nabi. Lah, ilmu yang ada di dalam agama yang bertauhid inilah Pak nanti akan sebagai petunjuk hati jenengan bagaimana cara untuk sholat yang benar, artinya bisa bertemu Allah. Jadi ilmu tauhid yang dijelaskan terhadap kita, dan kita itu ada kefahaman. Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaula, mereka ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur ini loh khusus loh ya, terus beriman, fayat tabiuna aksanahu, dan mereka lalu mengamalkannya, mempraktekkannya. Berarti ilmu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kita paham dan beriman itu kebenaran datangnya dari Allah, lalu kita amalkan. Inilah yang disebut sebagai bilhuda, petunjuk. Apa maksud dan tujuannya? Allah mengutus utusannya untuk membawa ajaran ini. Monggo dilanjut. Liyudhirahu, krono arahe nyucekake. Niki biar tidak ada yang tersinggung nggih, tak maknani secara khusus dulu. Liyudhirahu krono arahe kanggo nyucekake menyang ati sampean. Sing ati sampean kali kula masih banyak penyakitnya, riya, takabur tadi lo yang banyak. Iki berarti siapapun kita yang masih ada penyakitnya hati disucikan dengan ini. Liyudhirahu krono arai kanggo bersehake apa huda atau dinil hak mang menyang ati sampen alat dini kulih ngalahake menyang ajarane nafsu.
Kalau secara umum saya maknani gini Pak, liyudhirahu ala dini kulli, agama dini tauhid ini untuk mengalahkan agama yang tidak mencerminkan, mendidik untuk mengesahkan Tuhan. Ampun ada yang tersinggung secara kelompok, jangan, kita tersinggung secara pribadi kita masing-masing, karena hati kita, ruhaniyah kita masih dalam budaknya hawa nafsu, masih dirantai oleh nafsu Pak kita Pak. Lalu walau karihal musyrikun, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ini berat Pak, berat banget. Jujur saya itu berat, sebab ketika saya sampaikan mesti konflik. Ketika 2007 Pak, saya ini keluar, tidak hanya menyampaikan di tempat khusus, saya sampaikan di majelis-majelis taklim, contoh walimatul arus, contoh pengajian, mulutan, Isra Mi'raj, apapun saya sampaikan. Berat Pak saya itu sebetulnya. Karena apa? Kalau saya tidak hati-hati, mesti ada yang tersinggung. Makanya saya katakan sekali lagi, mulai awal saya ini sama dengan jenengan, belajar, tidak sok suci, sok ngalim, boten, sama kalian jenengan. Ayo kita sama-sama belajar, belajar ilmunya, nanti akan dapat petunjuk, terus laku, terus kita bisa sowan ingersani Allah sebelum kita mati. Nanti ada keterangan Pak, ekstrim keterangannya, ngeten, tak bocorno. Manakala kau sebelum mati belum mengenal ajaran Muhammad, dinu tauhid, mesti alam barzahmu gelap. Ngoten ya, naudzubillah. Mungkin nanti dibuat pertimbangan surat Al-Isra 72 itu, nanti Al-Isra 72 itu, tapi mboten kula bahas. Kita bahas surat As-Saffat tadi, As-Saff ya. Walau karihal musyrikun, walau kariha, senajan podo benci terhadap Kanjeng Nabi sopo al musyrikun, dibenci Pak, didrengkeni Rasulullah niku, dicaci, dimaki, berat sebetulnya beliau itu menyampaikan ini, penuh konflik. Makanya mohon maaf, saya hadir di sini sifatnya adalah mubasyiron wa nadhiron, memberikan kabar baik bagi yang percaya, wanadiron sebagai peringatan bagi yang tidak percaya. Jadi walaupun seperti itu, saya tidak ada hak untuk memaksa Anda untuk beriman, mboten. Fal yu'min monggo, fal yakfur monggo, sak sekeco jenengan. Tapi semua itu ada konsekuensinya masing. Sopo sinandur jagung ya dukul jagung, sopo sinandur suket ya dukul suket. Monggo kersa. Kadang-kadang nandur jagung esek dukul suket. Nek nandur suket gak mungkin cukul jagung atau pari, mboten mungkin. Rasa berat saya mulai tahun 2007 Pak. Bahkan saya sempat pada saat itu mau diusir tokoh-tokoh agama. Estu, saya lalui hal itu tetap. Tapi saya tidak mau keluar juga dari kampung saya walaupun resiko apapun. Makanya ayatnya walau karihal musyrikun, walau Muhammad kau dibenci, tetap harus kau sampaikan, karena yang menyuruh itu Allah. Dalam hal ini Pak, ayat ini
satu paralel dengan surat Al-Anbiya ayat 25. Ngeten Allah dawuh, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. La ilaha illallah sudah tidak, la ilaha illa huwa tidak, iki syariat thariqat. La ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat. Ini le Rasulullah berat sekali. Artinya ayat itu, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Berarti Nabi Isa sama penduwur gitu, termasuk dirimu, kecuali wajib kau membawa wahyuku inti ini untuk kau sampaikan, kan kau jelaskan terhadap umatmu. Ayatnya itu ana tidak berhenti loh Pak, ada terusnya, fa'budun, supaya dia menyembahnya benar. Sampaikan ini. Berat Pak, menyampaikan hukum hakikat ma'rifat itu berat banget. Akhirnya tahun 2010 saya dikemas, dimasukkan penjara selama 3 tahun Pak. Saya jalani, nggak apa-apa. Tak pikir tadi saya disuruh menyampaikan Allah di luar penjara, sekarang di dalam penjara. Tak pikir gitu aja. Sama di penjara pun saya sampaikan di Mojokerto. Akhirnya ketahuan Pak, akhirnya saya dipindah ke Madiun. Sampai gimana toh, saya dikejar-kejar. Ini kalau bahasa umum gini Pak, ngapunten ingkang kathah, Rasulullah itu ketika menyampaikan tentang masalah ini di Mekah dikejar-kejar sampai terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Rasulullah dan para pengikut-pengikutnya yang beriman terhadap ajaran Rasulullah ini. Akhirnya Allah menurunkan ayat untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya di Madinah itu ada kaum Ansor. Kaum Ansor ini Pak, itu ya dari kaum Nasrani juga, tidak wong Islam tok, Nasrani. Wong Nasrani yang di situ memang membawa, mengamalkan wahyu Tuhan, kitab Injil dari Allah, dari Tuhannya, yang di situ mengesahkan pada Tuhan. Sampai terjadi, mohon maaf, peperangan itu, konflik nih toh, seperti itu. Ada istilah perang Badar, ada istilah perang Uhud, perang Khandaq. Karena apa? Dikejar-kejar Allah, dikejar-kejar Rasulullah, dimusuhi oleh kaum kafir. Mohon maaf, saya sih tidak seberapa Pak, cuman diusir, kemudian nggak bisa diusir, saya tetap ada di kaum saya. Akhirnya terjadi diusir, masuk penjara tahun 2010 bulan Mei tanggal 21 sampai 3 tahun. Pulang pun saya juga tidak akan berhenti, tetap sampai detik ini. Ternyata apa Pak? Mereka tadi, tokoh-tokoh yang mengusir saya, ternyata sampai sekarang menerima dengan ajaran tauhid ini. Berarti kesimpulannya, orang yang membenci dengan ajaran ini jangan dibenci, jangan disalahkan. Makanya Allah katakan la ikraha fiddin, Muhammad itu tidak ada paksaan ajaran itu. Jadi nggak boleh kita benci pada mereka yang tidak beriman.
Enggak Pak, saya hormati. Karena apa? Karena setiap diri manusia ada prosesnya masing-masing. Hidayah Allah kasih itu tidak harus saknaliko waktu ngaji, enggak. Kadang-kadang waktu ngaji belum bisa menerima, terus mau tidur, hidayah datang Pak, sadar, akhirnya ngomong, iya bener arek gendeng mangen nek diangen-angen. Lah bisa jadi seperti itu. Rasulullah kan dikatain tukang sihir, menjinapakan. Kaum kafir Quraisy mengatakan Muhammad itu golongan bagian orang yang gendeng. Begitu. Udah, itu memang sejarah Pak ya. Sekarang tinggal enaknya Pak, jenengan tiba enak pun. Walau karihal musyrikun, walaupun dalam keadaan susah payah, beliau Rasulullah dicaci dan dimaki, tetap ini disampaikan, Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu. Kau harus tetap menerima wahyu inti saya dan kau sampaikan tentang keahatanku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Kalau sudah ranah ke sini Pak, jenengan wis gak fanatik dengan nama. Boten Pak, boten. Nama Allah sudah tidak jenengan fanatikan. Artinya apa? Ati sampean gak gampang nyalahkan orang lain yang tidak sama prinsipnya dengan kita. Enggak. Lah sekarang bagaimana caranya ruhaniyah kita itu bisa sampai ke anak? Ini bagaimana caranya kita bisa bertemu Allah di situ? Jawabannya secara simpel gini Pak, apa yang merantai terhadap kita, ruhaniyah kita, nafsu tadi harus kita lepaskan. Bagaimana cara melepaskan? Pewanjang Pak, ini ilmunya pewanjang sekali, cuman simpel saja. Jenengan mengke wajib memahami satu ilmu, cara untuk melepaskan rantai dalam diri kita. Setelah itu baru jenengan berjalan menuju Masjid At-Taubah ini. Baru jenengan ini menemui Allah. Sebab Allah itu tidak, mohon maaf, tidak seperti kita dulu mengatakan di atas sana, di ars sana. Telunjuk kita kan duding dhuwur, di atas langit sab 7, sab 1, 2, 3, 4. Memang kalau kita lihat sejarah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, khususnya Mi'raj itu melewati alam kasyafah, yaitu langit sab 1, 2, 3 sampai 7, ketemu para nabi, para rasul dan lain sebagainya. Setelah melewati sab langit 7, jenengan Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha Mustawah. Jibril nggak ikut, Mikail, Israfil nggak ikut, Buraq ya nggak ikut, namun Kanjeng Nabi. Sejarahnya kan gitu. Jenengan mungkin ngoten ngelampai yang seperti ini. Tapi saya tidak menyebut jenengan Mi'raj, enggak lho Pak ya, enggak dikemplang MUI saya. Boten. Itu proses perjalanan jenengan dzikir nafi itsbat, atau proses suluk nuju wusul pada Allah, atau kholwat. Ngoten lho Pak. Isra Mi'raj itu hanya terjadi pada kanjeng Nabi. Secara syariat, secara hakikat, apa sih maknanya Isra Mi'raj itu? Perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iki Isra. Mi'rajnya Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
jenengan dari masjid ke masjid iki hukum syariah, masjid dunya iki Pak, berarti jenengan melakukan taat di dalam hukum syariat. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha lepas landas Pak, makanya kudu pakai buruk sampean, bukan buruk singkatan meleburok loh Pak ya, bukan. Buruk niki tumpaan. Apa tumpaan sampean iki? Ilmu tauhid yang sudah jenengan pahami. Buruk iku lak sik nafsu toh. Jenengan ini nanti bermodalkan tumpaan ilmu tauhid ini. Ini ilmu tauhid saya sebut kulit ini masih kulit. Lah, nanti ketika jenengan mengamalkan ilmu tauhid di tengah-tengah ibadah apapun, di situ nanti jenengan ada pendamping Pak jenengan, yang Allah langsung ngutus utusannya warid malaikat untuk nyandingi jenengan. Nek cara Kanjeng Nabi, malaikat muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Izrail nuntun buruk iki cek mboten liar. Artinya ilmu tauhid iku bentik tidak dibuat untuk pinter-pinteran, biar tidak dibuat sombongan. Lho iya lho Pak, jenengan nek belajar ilmu iki nanti nek mboten amal dadi sombong. Jenengan akhirnya punya status ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat, tapi ruhaniyah kita belum ketemu Allah. Inilah liar, buruk yang liar. Makanya mengapa Allah itu kok ya menyuruh malaikat muqarrabin untuk membimbing yang namanya buruk ini. Buruk gambare kan jaran ndase wong wedok ngoten niku. Iku nafsu. Artinya ya ilmu tauhid ini nanti ada yang mengendalikan, warid dalam hati jenengan. Nanti jenengan gak usah takut Pak, ketika jenengan kholwat mi'rad wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, aku gak ditunggu mursyid, aduh apa gak kesasar. Hei, sing nunggu sampai niku Allah lewat warid. Sing penting sekarang tak modali ilmune, nanti jenengan berangkat. Loh jenengan mungkin ketika berangkat kholwat Solo bertemu macam-macam Pak, bertemu macam-macam. Di dalam alam kasyaf ada alam malakut Jabarut Lahut, ketemulah jenengan para leluhur, ketemu jenengan masuk di dalam alam barzah, masuk di dalam alam neraka, masuk di dalam alam surga, bertemulah para nabi, para rasul, bertemulah iblis, bertemulah jin, macam-macam, bertemulah malaikat. Iki nek gak dimodali pengetahuan dulu terlebih dahulu, bingung sampean mengke. Ketika Solo ketemu cahaya apa iki sik takon. Lah biar enggak tanya, gak ngebek-ngebeki WA teng kula. Ya toh, sakniki tasik tinggal 2000 sing durung kula selesekno. Tak tutup sik WA-ne, tak tutup cocok. Jangan masuk dulu, ditahan dulu. Perlu nih kula nyelesekno 2000 ini dulu. Kemarin 9000 sudah tak selesaikan. Sekarang muncul nggak ada sabulan 2000 masuk belum tak selesai no. Masalah terbatas Pak waktu saya. Nah disitulah nanti jenengan tidak akan bingung. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj itu ditemukan surga ketemu ini, neraka ketemu ini, yang namanya malaikat muqarrabin. Muhammad jangan lama-lama, lanjut.
Akhirnya setelah di atas sab langit 7 jenengan ini di babul musyahadah, ibarat jenengan di situ semuanya parkir, warid ya parkir, buruk sampean ya parkir, jenengan piyambak. Inilah alam kefanaan, Pak. Keakuan jenengan kali kula sebagai makhluk sudah tiada, sidratul muntaha mustawa alam musyahadah, disitulah dawuh innani anallah, hanya Allah yang esa. Mengke niki gambaran tok, Pak, gambaran tok. Bon, sekarang kita bicara ilmu dulu. Udah, inilah ajaran Rasulullah yang harus kami sampaikan, walaupun pahit kurasa, walaupun saya dicaci dan dimaki. Ingat, jenengan tidak kusalahkan, karena saya sadar semua diri manusia itu perlu proses. Gak harus bim salabim, ndak. Kecuali jenengan yang asalnya sudah belajar tentang ilmu ini, walaupun bahasanya isyarah, langsung bisa menerima. Dan saya menghadapi tidak hanya kelompok itu saja, bahkan kelompok yang belum mengerti sama sekali. Saya harus bersabar, saya harus telaten, saya harus ikhlas apapun yang terjadi. Jadi mohon maaf, inilah Bapak Ibu dasar saya dalam surat As-Saff ayat 9 yang wajib ku sampaikan tentang ajaran Rasulullah yang 14 abad kurang lebih selama ini ditutup-tutupi. Nggih, mohon maaf, sebetulnya 2014 sudah mulai bermunculan di medsos, Pak, ajaran tauhid ini. Ada yang bernafaskan Al-Quran, Al-Hadis, atau As-Sunnah, mukobalahnya ijma' qiyas, kitab-kitab tasawuf. Ada yang bersumber, mohon maaf dengan bahasa kaum kejawen. Akhirnya kok bahasane dulur papat limo pancer lah. Terus gak apa-apa, silakan. Yang penting substansinya adalah ilahun wahid. Rasulullah itu Tuhannya ilahun wahid. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir 110, Tuhannya Rasulullah ya Pak Muhammad ilahun wahid, Tuhan yang esa. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu ilahun wahid, di situ dijelaskan, Pak, 2 syarat. Pertama, fal ya'mal amalan solihan, kudu berlaku kholwat, ya tahu waul Isra Mi'raj. Yang ketemu Allah Isra Mi'raj. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jenengan ini wajib melakukan mi'raj, meniadakan iman selain ilahun wahid, wajib. Nah, itu bisa terjadi tatkala hati sampeyan sudah masuk di alam fana. Secara jasmaniah, apakah itu di ibadah murni atau tidak murni, monggo kerso. Semuanya ada hujah, ada dasar. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan judule wau adalah sembahlah ilahun wahid, atau kenalilah Allah di dalam dirimu, temuilah Allah di dalam dirimu. Judule iku mang aku keliru, pan aku keliru. Pun Bapak Ibu, kesimpulannya kita dikasih Allah kesempatan sisa umur kita di dunia ini untuk merevolusi iman kita. Yang tadinya ruhaniyah kita, imannya ada selain Allah,
kita harus revolusi hanya pada Allah yang dimaksud ilahun wahid. Dan atau sholat kita revolusi, yang tadinya hanya jasmani sekarang juga rohani. Yang tadinya kita sholat masih ngeluyur, biar nggak ngeluyur, tetap datang diri kita, sebab diri kita itu ada Allah sejatinya, Pak. Buka Al-Hadid ayat 3, Allah iku ning jero ya ning jaba. Begitulah. Ini kalau cocok ngerespon jenengan, monggo kita lanjutkan yang difasilitasi oleh takmir Masjid At-Taubah. Dan saya pun tidak berjanji, saya upayakan walaupun 3 bulan adanya 1, monggo, 4 bulan hanya 1, monggo. Tetap saya akan hadir, tapi hanya satu niat kita. Pertama adalah niat kita mengikuti Kanjeng Nabi. Sebab niki dasar niat pertama. Nanti akhirnya niat kok ini hilang, Pak. Karena Allah juga nanti. Terusnya Ali Imran ayat 31 tadi, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, Ali Imran 31, jawabannya Allah bagaimana? Yuhibbukumullah. Wis, iki lho sing pantes disebut habaib ya niki. Niki. Yuhbib mongko nrimo cinta sampean iki sapa Allah, Gusti Allah. Gusti Allah nerima cinta jenengan, cintane ati jenengan, dan jenengan dijadikan sebagai kekasih. Makanya iki lho sing mestine pantes diceluk habaib. Habaib jamak dari habib. Ini yang pantas. Karena apa Allah menerima cinta sampean? Karena cinta kita hati yang tadinya cinta istri, cinta anak, cinta harta benda, kemewahan dunia, kita lepas. Ruhaniyah. Nek jasmania ya tetep, Pak. Ruhaniyah kita lepas, karena inilah yang dijadikan nafsu sebagai belenggu dalam hati kita, sehingga hati kita bergantung terhadap selain Allah, yaitu minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarah. Inilah, Pak, yang pantas diceluk habib iku di sini. Entah itu dari dzurriyyah nasab, entah itu dari sayyid, atau mohon maaf sahabat yang mengikuti pada saat itu ajaran beliau dan diteruskan, disebut tabi'ina sholihin. Ini yang pantas. Tapi beliau nggak butuh panggilan itu, nggak butuh, Pak, nggak butuh titel panggilan itu. Menungso untuk memanggil gak butuh beliau. Inilah ciri dari penerus Kanjeng Nabi. Makanya saya curiga, tapi saya nggak ikut-ikut urusan yang di luar sana, Pak. Dia itu secara syar'i ada garis lurus atau tidak. Kalau selama di dalam hati ingin dipanggil, dimuliakan habib, misalnya ingin diceluk habib yang tujuannya ingin dimuliakan, mohon maaf, gak cocok dengan Qur'ani. Perdalam tafsir di dalam surat Ali Imran ayat 31, yang berhak diceluk habaib jamak dari habib adalah mereka yang mengikuti sifat kanjeng Nabi. Ya sudah, mohon maaf, bukannya saya ikut campur urusan sing gegeran boten, cuman saya mengatakan mestinya yang dipanggil habib itu Allah loh, Pak, sing memberikan titel itu Allah. Tapi beliau itu tidak gila dengan titel itu. Nyun sewu, woe gadung, gak usah bengok-bengok aku gadung, celun gadung, ya wis gadung otomatis.
dan dia tidak akan pernah mamer-mamer omongan aku gadung, enggak. Paham nggak nggih maksudku? Sebab apa dia itu cintanya diterima Allah? Karena cinta kita pada selain Allah sudah kita lepaskan. Cara untuk melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah tadi ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tasawufnya amal dilakukan dengan khalwat, istiqomah terus menerus, baru Pak geser cinta ini. Terus bagaimana kesalahan saya ketika saat sebelum kami itu mengenal ajaran Rasulullah ini, tiap saat dan waktu gantungan hati kula niku selain Allah, dosa yang seperti itu. Bagaimana kesalahan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, ayat terusnya Allah ngapura Pak, Allah sepuro. Waktu saya sholat kok eling wedhus di sepuro mek Gusti Allah. Nyun sewu, Allah itu maha pecemburu. Sebetulnya itu pecemburu, gak ridho kita itu hati bersuka beriman pada selainnya, itu gak ridho. Bentuk Rasul, bentuk Allah gak ridho, bentuk Allah itu cemburu, mengutus utusannya membawa ayat ini tadi. Jadi asbabun nuzul ayat ini surat As-Saff tadi ya tah, ayat 9 itu asbabun nuzulnya disebabkan karena hati kita sebagai hamba telah mencintai selain Allah, akhirnya dijadikan nafsu sebagai belenggu, yaitu tadi asbabun nuzulnya. Kok umpama Allah gak sayang kita, kok umpama Allah mboten cemburu terhadap kita, gak mungkin Gusti Allah ngutus utusannya dibiarkan po'o. Wong Gusti Allah ya gak butuh disembah. Cuman etikanya kita dijadikan Allah lewat nikmatul ijad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Etika kita harus menyembah. Menyembah itu ngabdi, matur suwun. Lho ngaten lho. Allah kasih kita nikmat dua Pak, nikmatul ijad, nikmat penciptaan terhadap kita sebagai makhluk. Yang kedua adalah nikmatul imdad, nikmat kelangsungan hidup kita berbentuk ar-Rahman dan ar-Rahim. Kebanyakan kita itu ngambil ar-Rahmannya tok, ar-Rahimnya itu kita abaikan. Itu biasanya seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak diajarkan ilmu ke ar-Rahim, diajarkan dinut tauhidnya. Mengapa beliau itu dulu kok menyembunyikan? Nyun sewu Pak nggih, mpun nyalahno para masayeh. Karena ketika mau muncul ditutuk Pak, muncul ditutuk. Iya. Bahkan ada yang mengatakan dzalika dhalalatun, itu sesat. Bahkan lewat propaganda antara Siti Jenar dengan Raden Said Sunan Kalijogo difilmkan nih kalau, padahal itu gak ono Pak. Iku propaganda orang-orang yang tidak mau kedatangan ajaran Rasulullah di jalur tauhid la ilaha illa anta wa ana, nggak mau. Itu kesimpulannya. Udah. Selama ini kita ya percaya-percaya aja. Karena di depan yang mengatakan, yang berfatwa bukan orang sembarangan. Lah gitu toh. Nggih, mohon maaf. Tetap kita maklumi karena semua manusia punya proses masing-masing. Pun itu sekilas dasaran kita sebelum masuk ke dalam tentang ilmu tasawuf Bapak Ibu. Sekarang ada pertanyaan, boleh enggak saya belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat ajaran Rasulullah ini, sementara syariat saya itu ukur-ukur? Tahu ukur-ukur ya? Tipis. Boleh enggak? Jawab saya ada dua. Umur sampai berapa? Kalau umur sampai itu antara
masih SMP loh ya, udah pahami dulu tentang ilmu syar'i. Nah, ilmu syar'i secukupnya, pondok. Sebab hanya di pondok lah Pak, ajaran ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu Quran, ya tah, ilmu balaghah, mantek, nahwu, shorof diajarkan. Udah, raihlah ilmu-ilmu tentang itu sebagai modal. Nanti kalau sudah aliyah selesai musyawirin baru silahkan. Terus bagi jenengan yang sudah berumur 30 ke atas, bahkan 40 ke atas, prayugi mboten mondok maneh. Itu jenengan dikongkon mondok pada saat umur 15 SMP? Menurut saya, jawaban saya, ya wis syariate saono sambil berjalan saoleh-oleh. Sebab ngeten Pak, lewat surat, kalau nggak salah mohon di cross check ya, surat Az-Zumar ayat 56 atau gimana itu, saya lupa. Gini, wa anibu ila rabbikum, ngeten mawon, sampean ning Google surat apa, wa anibu ila rabbikum, itu ditulis wa anibu ila rabbikum. Surat apa, wa anibu ila rabbikum, sampean tulis bahasa Indonesia. Az-Zumar 54. Oke. Ini yang kami takutkan Pak terhadap umat, lebih-lebih yang sudah umur di atas 40. Wa anibu lan do lekas baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Iku ruhaniyah. Asalnya kita itu bercinta pada selain Allah. Wis kembali ya. Sebab dulu waktu jenengan akid, sebelum akil balik, bercintanya hanya pada Allah. Ada cilik-cilik ini belum balik. Wa aslimu lahu lan pasrah sira kabeh lahu maring Allah. Allah maksudnya itu adalah yang esa. Lakukanlah ini min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangi pepasten adabi Allah. Ini ada yang menerjemahkan hari kiamat, tapi ini saya terjemahkan min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Kita sisa umur berapa Pak? Tinggal berapa yang belum kita jalani? Kita nggak tahu. Apa mungkin umur kita nanti mencapai 100? Kita nggak tahu. Kita yang 40 apa mungkin sampai 40? Kita tidak tahu. Memang ini dirahasiakan Allah supaya jenengan kali kula ndang lekas tinggalkan kepentingan nafsu itu, supaya kita terlepas dari perbudakan nafsu untuk menjadi budaknya Allah. Jikalau ini tidak lekas kita lakukan, maka summalatun sorun, terakhir kalimatnya summalatun sorun, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan Pak. Artinya apa? Alam kita akan gelap Pak. Setelah kematian kita masuk ke alam barzah, barzah kita itu gelap sekali. Berarti kebalikan ayat ini, kebalikan arti, nek cara bahasa nahwu mafhum mukhalafah. Siapapun yang sudah kembali kepada Allah ruhaniyahnya, kepada Robnya, kepada yang esa,
maka sebelum mati loh ya, maka summatun sorun, lanafi di situ tidak ada, maka kaulah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Berarti ketika roh iki cepot sangka dene jasad Pak, masuk ke alam sing padang, boten alam peteng. Disebabkan karena kita nggak pernah mati loh Pak ya. Ada timbul pertanyaan, iya apa enggak? Kalau enggak itu ini pembahasan Quran. Kalau iya aku belum ngalami. Ya udah, mungkin jenengan alami saat jenengan kholwat. Kalau masuk ke alam fana, baru itulah mutu qoblal maut. Matilah dulu sebelum datangnya kematian. Disitulah nanti jenengan akan ngalami kematian. Makanya ada mati secara sugro, mati secara kubro. Ngaten. Bapak Ibu hadirin, itu kesimpulan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Sebelum kita tutup dengan doa, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan.